Alarm HP sepertiga malam terakhir itu pun berbunyi. Tepat pukul 3:45 pagi, saya bergegas bangun sholat sunnah dan bersiap-siap menuju loket bus fajar. Ada cinta yang tulus dari istri dan anak yang masih berusia 2 tahun, setia mengantar dan menjemput di setiap perjalanan dari Pekanbaru menuju kota Dumai. Kendaraan berwajah oranye ini menjadi saksi setiap langkah untuk menuju titik harapan, tempat di mana pendidikan itu senantiasa terbuka untuk warga belajar dalam menuntut ilmu demi masa depan yang lebih baik. Saya adalah seorang tutor pendidikan agama Islam di SPNF SKB Kota Dumai. Sebuah sekolah yang menjadi penyambung harapan yang putus bagi seluruh insan yang mencintai pendidikan dan ingin meraih kehidupan yang lebih baik di masa depan. Sebuah tempat baru bagi saya dalam meneruskan perjuangan pendidikan menjadi GTK hebat, Indonesia kuat. Secara geografis, sekolah ini terletak di bagian selatan kota Dumai, tepatnya di jalan lintas provinsi, dengan banyaknya kendaraan besar yang lalu lalang dan lumayan jauh dari pusat kota. Meskipun jarak yang jauh tidak menyurutkan semangat luar biasa dari tutor dan warga belajar untuk menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan. Bertemu kawan baru dan menjalin silaturahmi serta menambah wawasan. Sekolah ini memiliki peran penting dalam menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat Kota Dumai yang putus sekolah melalui program paket A setara SD, paket B setara SLTP, dan paket C setara SLTA. Situasi yang terjadi di sekolah tempat saya mengajar sebagai tutor di sekolah ini, saya menemukan kurangnya keterlibatan warga belajar untuk hadir ke ruang belajar. Banyak siswa yang bekerja di perusahaan yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan izin untuk hadir setiap hari. Berbeda bagi siswa yang masih usia sekolah. Mereka memiliki kesempatan untuk hadir ke sekolah dan belajar efektif tatap muka dan mendapatkan pengalaman belajar secara langsung bersama tutor. Setelah melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang kondisi sekolah saat ini dan hal-hal yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran, saya menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi tantangan, yaitu yang pertama, perbedaan usia peserta didik. Yang kedua, kesulitan peserta untuk hadir ke sekolah. Dan yang ketiga, keterbatasan akses perangkat, koneksi internet, dan rendahnya literasi digital. Untuk tantangan yang pertama, saya memetakan per kelompok umur dan mereka dibagi rata pada setiap kelompok belajar agar dapat saling mengisi dengan masing-masing tingkat kemampuan, di mana yang dewasa merangkul yang muda dan yang muda menghormati yang lebih tua, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak terkesan ada perbedaan umur. Untuk tantangan yang kedua, saya mengambil langkah dengan menggunakan skema 2 pertemuan. Grup pertama mengikuti pembelajaran offline di kelas untuk peserta yang hadir di sekolah dengan metode pembelajaran demonstrasi dan diskusi. Kemudian untuk grup yang kedua, bagi peserta yang kesulitan hadir karena izin kerja, akan mengikuti pembelajaran online dengan menggunakan aplikasi Google Meet dan email, agar warga belajar mendapatkan pembelajaran yang sama dan hal ini mendapatkan respon yang positif dari peserta, di mana mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran dan mengekspresikan kemampuan dan mengasah nalar berpikir kritis melalui video conference bersama tutor dan teman peserta lain, sedangkan media email sebagai alat untuk mengirim tugas kepada tutor. Untuk tantangan yang ketiga, saya menggunakan ketersediaan fasilitas jaringan Wi-Fi sebagai koneksi internet dan laptop pribadi, sedangkan peserta menggunakan smartphone masing-masing.
Setiap kali menyelesaikan pembelajaran di sekolah ini memberikan pengalaman yang berharga, terutama bagi saya sebagai tutor. Mengajar siswa dan orang tua siswa sekaligus dalam satu ruangan sangat memberikan arti yang mendalam, di mana pembelajaran akhlak adalah hal yang utama dalam setiap langkah dan cara saya menyampaikan materi pembelajaran. Maghrib pun tiba di hari itu, menjadi penutup rangkaian perjalanan bus Fajar kembali menuju kota Pekanbaru. Lintasan jalan dan pemandangan yang dilewati menjadi bayangan wajah-wajah warga belajar yang terus kuat menuntut ilmu di saat tubuhnya semakin rapuh. Masih ada jalan, masih ada ruang, masih ada kesempatan. Jendela pengetahuan masih terbuka lebar. Suara sang guru tak akan pernah habis untuk menyerukan kata dan kalimat sebagai tanda bahwa pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, melainkan hidup itu sendiri.